PT Tunas Baru Lampung Terbuka yang dipersepsikan sebagai raksasa agrobisnis kini menghadapi fase penurunan fundamental yang tak terhindarkan. Kami dari Ether Capital dengan saya Wafik Eleza bersama rekan saya Jian Afnan dan juga Nabila Izzati mewakili Politeknik Negeri Batam di bawah bimbingan Bapak Riyadi Apriyuda SC MAK CAP CDS RSA. Berdasarkan penemuan analisis komprehensif, kami merekomendasikan sell pada saham PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan potensial downside sebesar 22% dari current price di harga Rp860 per lembar saham diprediksi turun menjadi Rp671 per lembar saham. Keyakinan kami terhadap rekomendasi ini didasari oleh ketidakstabilan ekonomi, kerusakan fundamental TBLA dan juga kegagalan tata kelola, serta didukung oleh keyakinan valuasi pasar TBLA yang saat ini tidak mencerminkan realitas fundamental yang terus memburuk. Sebagai negara agraris, dengan kekayaan sumber daya alam hayati yang melimpah, lahan yang subur, dan juga iklim yang mendukung, industri agrobisnis menjadi salah satu industri penunjang perekonomian Indonesia. Sebagai bukti, Indonesia merupakan negara penghasil olahan minyak sawit terbesar di dunia dan menjadi pemasok utama bagi negara-negara besar seperti India, China, dan juga Amerika Serikat. PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan tiker TBLA merupakan bagian dari Sungai Budi Group dengan model bisnis yang berpusat pada diversifikasi produk utama berupa gula, olahan minyak sawit, dan juga biodiesel yang menegaskan posisi strategisnya dalam industri rafinasi. Dengan proses bisnis yang mengadopsi model bisnis terintegrasi secara vertikal yang mencakup seluruh rantai dari hulu ke hilir, TBLA mampu menjadi produsen terintegrasi penuh dengan biaya produksi yang rendah. Selain sebagai pemasok dalam pasar domestik, TBLA juga aktif melayani ekspor ke negara seperti India, Korea, dan juga Cina untuk produk minyak kelapa, stardin, minyak kernel, dan juga minyak sawit. Kepemilikan saham TBLA saat ini didominasi oleh PT Sungai Budi Group dan juga PT Budi Delta Swakarya dengan total 59,33% dan juga publik menguasai sebesar 40,58%. Meskipun di tahun 2024, kinerja finansial TBLA menunjukkan pertumbuhan pendapat yang melonjak dari 10,8 triliun menjadi 17,4 triliun, namun laba bersih menunjukkan angka yang stagnan di level 700 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan TBLA hanya sebuah ilusi yang didanai oleh utang untuk menutupi masalah profitabilitas yang lebih dalam yang disebabkan oleh beban pokok penjualan yang tinggi. IMF memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3% di tahun 2025 naik 0,1% di 2026. PDB Indonesia diperkirakan turun dari 5% di 2024 menjadi 4,7% di 2025 menurut OECD. Inflasi global akan menurun di tahun 2025 dan 2026 menjadi 4,2% dan juga 3,6%. Inflasi AS diprediksi akan tetap di dalam target yang berimplikasi pada keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga tinggi yang lebih lama. Rentannya, perang dagang membuat AS menaikkan tarif rate mereka, membuat Cina mengalihkan ekspor ke negara Asia Tenggara untuk menghindari penumpukan barang. Ekspor minyak sawit tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,3% year on year menjadi 29,5 juta ton. Gapki pun memproyeksikan ekspor minyak sawit Indonesia akan terus menurun menjadi 27,5 juta ton di tahun 2025 akibat pelemahan daya beli. Di sisi impor, Indonesia masih sangat bergantung pada impor gula mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dan juga konsumsi. Alokasi impor gula mentah untuk kilang gula pada tahun 2025 turun 2,8% di tahun 2024. Persaingan industri yang sangat tinggi menetapkan TBLA di posisi yang riskan pada industri agrobisnis dalam negeri. Jika dilihat dari luas lahan, total aset dan juga pendapatan, TBLA tidak lebih dari AALI dan juga SIMP. Meskipun di permukaan TBLA menyajikan narasi pertumbuhan pendapatan yang memukau dengan proyeksi CAGR 15,9% menuju 35,1 triliun pada 2029, analisis kami mengungkap sebuah paradoks fundamental di mana pertumbuhan ini bergantung pada segmen gula dan vape. Di balik pertumbuhan pendapatan, mesin laba TBLA justru terkikis secara signifikan dengan margin laba kotor menyusut dari 24,1% pada 2020 menjadi 19,1% pada 2023. Diperparah oleh pembengkakan beban operasional dan keuangan yang menggerogoti 63% dari laba usaha dan menyebabkan laba bersih anjlok 23,6% pada 2023. Neraca keuangannya menggambarkan jebakan leverage klasik, di mana utang jangka pendek tumbuh dengan CAGR 17,7%, jauh melampaui pertumbuhan aset yang hanya 9,7%, mendorong debt to equity ratio ke level 2,29 kali yang mengkhawatirkan. Likuiditasnya pun sangat rentan, terbukti dari quick ratio yang hanya 0,89 kali dan cash ratio yang krisis di 0,09 kali, mengonfirmasi resiko kesulitan likuiditas.
Bukti paling memberatkan datang dari laporan arus kas yang secara konsisten gagal menghasilkan kas operasional, bahkan tercatat negatif 1,053 triliun pada 2023 akibat manajemen modal kerja yang disfungsional dengan siklus konversi kas selama 107 hari yang memaksa perusahaan bergantung pada utang. Kualitas laba rugi investor hanyalah ilusi. ROA hanya 3% dan ROE 10% yang terlihat kuat ditopang oleh utang, bukan profitabilitas inti. Lebih jauh, EPS sangat kecil di 128,9 membuat dividen payout ratio 34% hanya menghasilkan nilai real dividen yang minim bagi investor. Hasil Z-score sebesar 1,31 menempatkan TBLA dengan kokoh di zona distress, mengindikasikan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sebuah temuan yang diperkuat oleh peringkat negatif dari Fitch Rating dan Moody's. Tim menetapkan rekomendasi jual untuk TBLA dengan target harga Rp671 per lembar saham. Dengan harga saat ini di Rp860 per lembar saham, kami mengimplikasikan adanya potensi penurunan signifikan sebesar 22%. Dari kacamata relative valuation, TBLA yang diperdagangkan pada Rp860 menunjukkan dislokasi harga yang kritis dan overvalue sebesar 21% di atas nilai wajar kami di Rp712. Penilaian ini berakar pada kinerja laba yang anjlok drastis dari 801 miliar pada 2022 menjadi hanya 612 miliar pada 2023 yang secara fundamental menyeret valuasi berbasis PE rasio ke level Rp643. Dan bahkan dengan metrik PBV yang lebih optimis hanya mencapai Rp780, menjadikannya sebuah value trap yang klasik. Selanjutnya, meskipun metode FCFF memberikan valuasi yang lebih tinggi di Rp747, fondasinya sangat rapuh akibat volatilitas FCF yang ekstrim. Terbukti dari anjloknya ke nilai negatif 78 miliar pada 2023 dan penggunaan asumsi beta 0,52 yang terlalu rendah untuk perusahaan di zona distress. Sehingga angka ini harus dipandang dengan skeptisisme yang tinggi. Kelemahan terbesar valuasi TBLA terungkap dalam analisis sensitivitas kami yang membuktikan betapa rentannya nilai fundamental perusahaan. Jika WACC naik sedikit saja dari 6,16% menjadi 6,36%, valuasi turun ke Rp525. Dan jika WACC mencapai 6,56%, valuasi TBLA runtuh lebih dari 56%. Analisis football field kami juga mengirimkan sinyal bahaya yang jelas dengan rentang valuasi yang sangat lebar dari Rp620 hingga Rp1.249, mengindikasikan ketidakpastian ekstrim. Sebagai vonis statistik akhir, simulasi Monte Carlo kami dengan 10.000 percobaan memberikan konfirmasi tegas dengan probabilitas untuk jual sebesar 51%, jauh mendominasi opsi hold pada 27% maupun buy 22%. Meskipun TBLA telah melakukan beberapa upaya mitigasi perubahan iklim seperti investasi pada metan serta pembangunan pabrik kompos untuk mencapai tujuan zero waste, kami mengidentifikasi adanya kelemahan signifikan dalam praktik ESG perusahaan. Berdasarkan asesmen lembaga pemeringkat ESG terkemuka Sustainalytics, TBLA diklasifikasikan menghadapi resiko ESG yang sangat tinggi dengan nilai 47,3 dengan kategori severe risk. Jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti AALI dan LSIP, TBLA menunjukkan profil risiko yang jauh lebih buruk yang berpotensi memberikan dampak negatif pada nilai fundamental perusahaan. Nilai resiko yang tinggi ini bersumber dari kurangnya transparansi perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan, tantangan dalam aspek sosial pada industri, serta manajemen resiko yang belum optimal. TBLA menghadapi berbagai resiko yang saling terkait dan berpotensi memperburuk kondisi fundamentalnya. Resiko operasional yang tercermin dari inefisiensi dalam pengelolaan biaya dan penurunan volume produksi tandan buah segar atau TBS menjadi ancaman yang serius terhadap profitabilitas. Resiko keuangan dengan tingkat leverage yang sangat tinggi dan arus kas operasional secara konsisten negatif menempatkan TBLA dalam posisi yang rentan. Selain itu, resiko pasar seperti fluktuasi harga komoditas seperti CPO dan gula dan pelemahan permintaan global semakin mempersempit ruang gerak perusahaan. Kami menilai bahwa manajemen resiko TBLA belum cukup efektif dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi resiko-resiko ini.
Kurangnya transparansi dan respon yang lambat terhadap tantangan eksternal dan internal menunjukkan bahwa TBLA belum memiliki kerangka manajemen risiko yang kokoh untuk menghadapi kompleksitas lingkungan bisnis saat ini. Kami percaya bahwa pasar pada akhirnya akan menyadari realitas fundamental TBLA yang sebenarnya. Ketika kesadaran ini meluas, kami memprediksi akan terjadi koreksi harga yang signifikan sejalan dengan rekomendasi sell kami. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.